Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firana Imatul Husna dari Pendidikan IPA 2019 Offering B. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang optik 2, yaitu pada teleskop bintang dan teleskop bumi. Nah, teleskop sendiri itu apa sih? Teleskop itu adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek atau benda yang berada pada jarak yang jauh. Nah, teleskop ini biasanya disebut sebagai teropong. Nah, dengan menggunakan teleskop, benda yang semula jauh itu bisa terlihat oleh mata kita dengan jelas. Pada teleskop ini terdapat lebih dari satu lensa yang digunakan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan pada bagian teleskop bumi. Nah, teleskop bumi adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda atau objek yang berada di permukaan bumi. Nah, teleskop bumi ini terdiri dari 3 lensa. Yang pertama adalah lensa objektif yang berada dekat pada objek. Yang kedua adalah lensa pembalik yang berada di antara lensa objektif dan lensa okuler. Dan yang ketiga adalah lensa okuler yang berada dekat dengan mata kita. Nah, untuk fokus lensa objektif ini lebih besar daripada fokus okuler. Kemudian untuk lensa pembaliknya itu berfungsi untuk membalikkan bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, tetapi tidak berpengaruh terhadap perbesaran bayangannya ya. Bayangan akhir yang dibentuk oleh teleskop bumi ini nantinya akan bersifat tegak, karena apabila kita melihat menggunakan teropong bumi ini, masa kita melihat bayangan dari objek itu terbalik? Kan tidak mungkin ya. Jadi hasil akhir bayangan yang terbentuk dari teropong bumi ini nantinya pasti akan tegak. Kemudian ada pembentukan bayangan untuk mata tak berakomodasi dan mata yang berakomodasi. Nah, berikut adalah pembentukan bayangan pada teleskop bumi untuk mata tak berakomodasi. Jarak benda adalah tak hingga, karena jarak benda ini berada pada jarak yang sangat jauh. Kemudian, untuk pembentukan bayangannya, sinar datang melalui titik fokus objektif dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Nah, untuk sinar yang kedua ini diteruskan melalui pusat lensa objektif dan akhirnya bertemu di titik fokus objektif dan terbentuk bayangan seperti ini yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang terbentuk dari lensa objektif ini merupakan benda untuk lensa pembalik. Lensa pembalik ini hanya berfungsi untuk membalik bayangan saja. Jadi yang semula bayangan berada di bawah, ini nanti karena ada lensa pembalik, nanti bayangannya bisa menjadi tegak. Nah, untuk jalannya cahaya sebagai berikut. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan melalui lensa pembalik melalui titik fokus pembalik. Kemudian sinar yang kedua diteruskan melalui titik pusat lensa pembalik, sehingga dari dua sinar ini membentuk bayangan yang tegak.
bayangan yang dihasilkan dari lensa pembalik ini tepat pada titik fokus okuler. Jadi, fokus okuler sama dengan jarak okulernya. Dan sekaligus merupakan benda bagi lensa okuler. Untuk jalannya sinar pada lensa okuler, yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus okuler yang seolah-olah diperpanjang. Sinar datang yang kedua, sinar datang diteruskan menuju pusat lensa okuler yang seolah-olah diteruskan. Jadi, dari dua sinar datang ini terbentuk bayangan yang diperbesar dan tegak karena letaknya di tak hingga. Untuk panjang teropong adalah jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Nah, dapat diketahui bahwa D sama dengan jarak FOB plus di sini 4 FP plus FOK. Dan untuk perbesarannya dirumuskan M sama dengan FOB per FOK. Nah, ini adalah pembentukan bayangan pada teleskop bumi untuk mata berakomodasi maksimum. Benda berada pada jarak yang tak hingga. Kemudian, sinar datang melalui titik fokus objektif dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian sinar yang kedua diteruskan melalui titik pusat lensa objektif, sehingga dari kedua sinar ini terbentuk bayangan berada pada titik fokus objektif. Nah, bayangan ini bersifat terbalik, nyata, dan diperkecil. Bayangan hasil pembentukan dari lensa objektif ini adalah sebagai benda untuk lensa pembalik. Sama seperti sebelumnya, lensa pembalik hanya berfungsi untuk membalikkan bayangan yang dibentuk dari lensa objektif ini. Untuk jalannya sinar sebagai berikut. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus pembalik. Kemudian sinar yang kedua, sinar datang melalui titik pusat lensa pembalik. Nah, dari kedua sinar ini terbentuk bayangan pada jarak SOK. Bayangan yang terbentuk ini sebagai benda lensa okuler. Nah, kemudian untuk jalannya sinar, yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus okuler yang seolah-olah diperpanjang. Untuk sinar datang yang kedua diteruskan melalui titik pusat lensa okuler
yang seolah-olah diperpanjang. Nah, dari perpanjangan kedua sinar ini terbentuklah bayangan di sini dengan sifat tegak dan diperbesar. Untuk mencari panjang teropong itu melalui jarak dari lensa objektif dan lensa okuler. Jadi D sama dengan S aksen OB ditambah dengan 4 fokus pembalik ditambah dengan SOK. Dan untuk perbesarannya itu sama dengan yang tadi ya. Jadi perbesarannya M sama dengan FOB per FOK. Untuk penurunan rumusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tiket nomor 2. Saya bacakan soalnya. Sebuah teropong bumi digunakan untuk mengamati kapal yang berlayar di lautan. Jarak fokus lensa objektif binokuler adalah 40 cm. Jadi FOB sama dengan 40 cm. Fokus lensa pembalik adalah 5 cm. Dan lensa okulernya 10 cm. Agar mata tidak mudah lelah pada pengamat tanpa akomodasi maksimal, tentukan A. Panjang teropong. Jadi langsung kita masukkan rumusnya saja. D sama dengan FOB plus 4 FP plus FOK. 40 4 kali 5 ditambah 10. Jadi 70 cm. Ini adalah panjang dari teropong. Nah, untuk soal nomor 2 yang B, yaitu menggambar pembentukan bayangan pada mata tak berakomodasi. Di sini saya menggunakan skala setiap 1 cm ini mewakili 5 cm. Jadi untuk panjang FOB adalah 40 cm. Kemudian untuk panjangnya fokus pembalik ini 5 cm. Dan untuk fokus okuler 10 cm. Jadi untuk panjang teropong bumi yaitu tinggal menjumlahkan dari jarak dari lensa objektif sampai okuler ini. D sama dengan 40 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm. Jadi hasilnya 70. Terbukti. Kemudian untuk jalannya sinar sebagai berikut. Sinar datang melalui titik fokus objektif dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang kedua yaitu sinar datang diteruskan melalui titik pusat lensa objektif. Kemudian dari dua sinar ini bertemu, akhirnya terbentuk bayangan dan dibalik oleh lensa pembalik dengan jalannya sinar yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus pembalik, dan yang sinar ini
diteruskan melalui titik pusat lensa pembalik. Akhirnya dua sinar ini bertemu membentuk bayangan yang tegak. Nah, bayangan dari lensa pembalik ini sebagai benda untuk lensa okuler. Jalannya sinar yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus okuler yang seolah-olah diperpanjang. Sinar yang kedua yaitu sinar datang diteruskan melalui titik pusat lensa okuler yang seolah-olah diperpanjang. Dari kedua perpanjangan sinar ini nantinya akan terbentuk bayangan yang tegak dan berada di jarak yang jauh tak terhingga. Jadi bayangannya nanti diperbesar. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan di forum di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.